Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sri Utami Werdaningsi dari SMA 1 Gunung Sindur. Kali ini saya akan memberikan materi tentang harga pokok penjualan di perusahaan dagang. Harga pokok penjualan atau HPP adalah harga beli barang ditambahkan beban-beban sampai barang tersebut siap untuk dijual. Di perusahaan dagang yang menggunakan sistem periodik, pembagian dibagi menjadi dua. Pembagian di persediaan akhir dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Di sini juga saya tampilkan rumus menghitung harga pokok penjualan. Pertama, kita cari harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagangan awal, yaitu persediaan barang dagangan bulan-bulan sebelumnya yang belum laku dijual, ditambah pembelian bersih. Lalu kemudian setelah ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagangan akhir yang pada periode bulan tersebut, di akhir periode bulan tersebut persediaan barang tersebut masih belum terjual. Di sini di garis merah, di tulisan berwarna merah, itu persediaan bersih. Persediaan bersih ini didapat dari pembelian yang terjadi di periode bulan itu ditambah beban angkut pembelian yang ditanggung oleh pembeli dan ditanggung oleh penjual. Tapi kalau di sini beban angkut pembeliannya adalah berarti ditanggung oleh pembeli. Pembelian bersih barang-barang di bulan berjalan ditambah beban angkut pembelian yang ditanggung oleh pembeli. Lalu dikurangi retur pembelian jika ada barang-barang rusak atau barang-barang yang sekiranya tidak sesuai dengan pesanan. Lalu ditambahkan potongan pembelian jika terjadi pembayaran yang masuk persyaratan pembayaran yang belum jatuh tempo. Misalnya contohnya N garis miring 10, N garis miring 30 gitu ya. Misalnya 2 garis miring 10, N garis miring 30. Artinya pembayaran jatuh tempo 30 hari setelah tanggal transaksi. Jika dibayar 10 hari sebelum tanggal transaksi, setelah tanggal transaksi ya sebelum jatuh tempo, maka dapat potongan sebesar 2%. Seperti itu. Berikut di sini saya juga akan menampilkan di share unsur-unsur harga pokok penjualan. Persediaan barang dagangan awal. Pertama adalah unsur harga pokok penjualan. Persediaan barang dagangan awal seperti yang telah saya katakan tadi adalah barang-barang dari periode kemarin yang belum laku terjual. Lalu yang kedua adalah unsur pembelian. Ada pembelian barang dagangan yang dilakukan di periode bulan tertentu. Bisa beberapa kali pembelian baik dengan cara cash maupun cara kredit dengan syarat pembelian dan pembayaran. Syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang dagangan. Lalu berikutnya adalah beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian di sini adalah POB shipping point, beban angkut pembelian yang ditanggung oleh pembeli. Artinya ada ongkir, ada ongkos kirimnya. Yang ketiga adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian di sini adalah jika barang-barang yang dibeli secara kredit ternyata ada kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka bisa dikembalikan dan itu akan mengurangi harga utangnya. Lalu yang berikutnya adalah potongan pembelian. Potongan pembelian jika syarat pembayaran sesuai dengan kesepakatan, misalnya adalah 2 garis miring 10, N garis miring 30. Kemudian ketika dibayar sebelum jatuh tempo, 10 hari setelah transaksi sebelum jatuh tempo, maka dia akan mendapatkan potongan pembelian sesuai kesepakatan. Lalu yang terakhir adalah persediaan barang dagangan akhir, yaitu barang-barang dagangan yang belum laku dijual pada periode bulan tersebut, bulan yang dihitung. Berikut, lanjut ke share berikutnya. Ini adalah menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan metode multiple step ya, model stepping. Jadi model lurus ke bawah.
tidak sebelah menyebelah, tetapi model stapling. Di sini harga pokok penjualan yaitu persediaan barang dagangan awal dalam rupiah, lalu ada pembelian di bulan berikutnya, di bulan yang dihitung, ada beban angkut, pembelian dan beban angkut dijumlahkan, kemudian ada pengurangan retur pembelian jika ada pengurangan, lalu potongan pembelian jika dilunasi sesuai ketentuan syarat persyaratan yang telah syarat penyerahan dan pembayaran yang telah ditentukan disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Nilai dari pengurangan tersebut kemudian dikurangi setelah pembelian dan dikurangi retur pembelian, lalu kemudian ditambahkan oleh persediaan barang dagangan awal. Maka hasilnya adalah jumlah barang tersedia untuk dijual. Jadi pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur pembelian, yang ditambah potongan pembelian adalah jumlah pembelian bersih. Lalu jumlah pembelian bersih ditambahkan persediaan barang dagangan awal. Maka hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual pada bulan tersebut, pada periode tersebut. Lalu di akhir periode ada dihitung persediaan barang dagangan akhir yang belum terjual. Maka persediaan barang dagangan awal yang ditambahkan oleh jumlah pembelian bersih, hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi oleh barang yang belum laku dijual, maka itu adalah harga pokok penjualan atau biasa disebut barang yang laku terjual. Harga pokok penjualan atau HPP biasa disebut barang yang laku terjual dalam periode bulan tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh dalam bentuk nominal rupiahnya. Barang dagangan awal, lalu ada pembelian yang ditambah beban angkut pembelian, lalu dikurangi retur pembelian, lalu kemudian ditambah potongan pembelian, hasilnya gitu ya, jumlah pembelian bersih hasilnya ini, lalu kemudian dikurangi maka timbullah jumlah pembelian bersih 23.324.000.000 ditambah persediaan barang dagangan awal 7.500.000, maka barang tersedia untuk dijual di periode bulan tersebut adalah 30.824.000 rupiah. Lalu persediaan barang dagangan akhir yaitu di akhir periode barang yang belum terjual 7.900.000, maka barang yang sudah terjual yang sudah laku terjual sebesar 22.924.000 rupiah. Ini adalah harga pokok penjualan atau barang-barang yang sudah laku terjual periode itu. Ini ada beberapa contoh lagi yang bisa diberikan. Ini bentuk laporan laba ruginya. Nanti setelah diketahui HPP, maka kemudian kita mencari laba kotornya. Laba kotor harga pokok penjualan, lalu ada laba kotornya yaitu biaya operasional, misalnya biaya pemasaran, biaya administrasi gitu ya, sampai laba bersih dan operasional. Nah, nanti di sini ada laba bersih sebelum pajak. Jika ada pajak nanti dikurangi pajak. Itu ya. Ini jika kita menghitung bentuk laporan laba rugi di perusahaan dagang. Lalu ini ada juga saya coba berikan contoh dari harga pokok penjualan PT Mitra Mart periode Februari 2023. Ini seperti ini. Contohnya di mana kita mencari HPP, lalu kemudian kita mencari laba kotor, lalu laba bersihnya. Gitu ya. Jadi nanti bisa ditentukan laba bersih perusahaan sebelum pajak dan setelah pajak. Ada beberapa banyak beban angkut sini. Ada biaya-biayanya yaitu harga pokok penjualan, lalu ada laba kotor, kemudian dikurangi beban-beban angkutnya di sini. Biayanya terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban air, beban bunga bank, akun penyusutan peralatan toko, inventaris kantor, beban angkut penyusutan gedung, beban angkut penjualan dan sebagainya. Lain-lain. Maka akan diterima nanti adalah laba kotor dikurangi beban atau biaya, akan diterima laba bersih perusahaan sebelum pajak.
Nah, ini lagi ada contoh toko rezeki. Ini adalah pelaporannya laba ruginya. Pelaporan laba rugi yang diterima perusahaan tersebut selama bulan Desember. Nah, terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.